Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Namun sebelum acara ini kita tutup, kami selaku pemandu jalannya acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami lanjut, dalam kepingin formasi dirubah karena kursi masih banyak yang kosong, yang mbak-mbak di belakang sebelah sini semua pindah kumpul dengan yang ibu-ibu. Terus mas-mas yang di luar, santri-santri ikut masuk semua ngaji, kecuali yang bertugas. Yang depan dipenuhi dulu, biar ilmunya manfaat. Monggo yang depan dipenuhi. Terus dipenuhi. Terus geser. Sahabat-sahabat Banser, barangkali masih ada di luar, dimohon masuk memenuhi kursi. Terus jangan buntu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matu wal fadlu minallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, Gus Hamim, juga seluruh keluarga pengasuh Punyai, semoga sehat, panjang umur. Pondok ini terus membawa kemanfaatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Para asatid, para pengurus yang senantiasa khidmah di pondok ini, semoga hidupnya menjadi barokah, keluarganya barokah, anak cucunya alim-alim. Amin Allahumma amin. Khirijin, khirijat yang kali ini dinyatakan lulus wisuda, Allah yaktub lakumun najah wal falah wal rahmah wal barakah fit dini wad dunya wal akhirah. Para wali santri kondangan, saya kepingin menunjukkan kepada saya juga panjenengan semua bahwa ber-NU, berahlus sunnah wal jamaah, bermadhab syafi'i itu pilihan yang paling tepat, pilihan yang paling benar, dan pilihan yang paling kuat dalilnya, ditinjau dari sisi apapun. Oleh karenanya, ketika kita sudah berislam, berahlus sunnah wal jamaah, utamanya Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, lalu bernahdlatul ulama, jangan ragu, jangan berpindah kepada paham yang lain, jangan berpindah pada gerakan yang lain. Khawatir kalau kita ragu, nggak mantep-mantep, muzabzabin baina dzalik, kadang NU ganti, balik NU mana, ganti, balik NU mana, ganti.
khawatir yamut ala syakin, khawatir orang itu mati nggak punya akidah, mati nggak punya keyakinan, mati dalam keraguan, dan itu namanya mati munafik. Karena ciri orang munafik itu orang nggak punya pendirian. Muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula. Nabi mewanti-wanti kita harus punya pendirian teguh, jangan ikut-ikutan. La takun imma'atan 'alan nas, la takun imma'atan 'alan nas. In ahsantu in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin waqtin ala nafsik. Ini yang penting, waqtin ala nafsik. Teguhkan kepribadianmu, teguhkan jati dirimu, teguhkan eksistensimu. Saya Islam, ahlu sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama. Satu dua contoh akan kami sampaikan. Di NU itu memilih mewajibkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan cara membacanya sedikit beda dengan mazhab Hambali. Kalau Hambali bismillah dibaca tapi lirik. NU mazhab Syafi'i bismillah dibaca keras. Maghrib, isya, subuh dibaca keras. Masing-masing tentu katanya punya dalil. Tapi kalau mau jujur, fair, yang paling kuat dalilnya yang dipilih NU itu tadi. Apakah Nabi bismillah? Iya. Apakah Nabi jahar dengan basmalah? Iya. Hadis riwayat Imam Bukhari 3451. Kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Zaman yang pondokan ini tarkibnya pakai kana madhi lalu digandeng dengan yajhar mudhari. Yang madhi itu namanya pas, yang mudhari itu namanya continuous. Nah, tenses kayak begini ini masuk kategori past continuous tense. Terjemahannya, dahulu Kanjeng Nabi, namanya continuous, dahulu Kanjeng Nabi terus-terusan selalu mengeraskan bacaan basmalah. Kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Dari sini kita yakin Nabi basmalah, bahkan dibaca jahar. Menolak, mengingkari tidak bisa, karena lafadznya sharih dan hadisnya sahih Bukhari. Lalu Quran menamakan Fatihah itu dengan sebutan As-Sab'ul Masani, surat yang terdiri dari 7 ayat yang senantiasa harus dibaca diulang-ulang terus dalam setiap rakaat sholat. Satu rakaat asal baca Fatihah enggak ditambahi surat sah. Satu rakaat baca surat enggak dibaca Fatihah tidak sah. Karena Fatihah harus dibaca terus, diulang terus dalam setiap rakaat sholat, maka Quran menyebutnya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang terus. Nah, supaya benar-benar 7 ayat, maka basmalah harus disertakan sebagai bagian dari ayatnya surat Fatihah. Sebab kalau bismillah enggak dibaca, tinggal 6, bukan 7. Padahal Quran maupun hadis Sahih Bukhari menamakan surat Fatihah itu dengan sebutan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang terus diulang-ulang. Yang ketiga, dari dulu mushaf pertama
yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar itu menyertakan tulisan basmalah di awal setiap surat kecuali surat Baro'ah. Lalu di zaman Sayyidina Utsman, Quran disalin, diperbanyak, dikopilah kalau sekarang menjadi 6 mushaf, dikirim ke Mesir, ke Mekah, 1 tetap di Madinah, 1 di Basrah, 1 di Baghdad. Semua mushaf Utsmani dengan stempel Khalifah Utsmani itu setiap surat mesti diawali dengan basmalah kecuali surat Baro'ah. Para jamaah, Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud melarang menulis apapun dalam mushaf yang itu bukan Al-Quran. Man kataba anni syai'an ghairal Quran falyamhu. Man kataba anni syai'an ghairal Quran falyamhu. Tentu khosyatal ikhtilaf bil Quran. Barang siapa menulis dalam mushaf yang bukan Al-Quran, maka wajib dihapus. Sehingga Nabi punya semangat di mushaf ini pure 100% Al-Quran. Enggak ada yang tidak Al-Quran. Karena Nabi membuat instruksi yang bukan Quran suruh menghapus, maka mushaf zaman Abu Bakar, mushaf Utsmani yang sekarang masih ada, itu enggak ada nama surat di awalnya. Karena tulisan nama surat itu bukan Quran. Enggak ada lafadz amin setelah Fatihah. Karena lafadz amin tidak termasuk Al-Quran. Enggak ada kalimat a'udzubillah sebelum surat Baro'ah. Karena lafadz a'udzubillah tidak termasuk Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi membuat aturan tadi, yang bukan Quran suruh menghapus. Tapi sebegitu semangatnya Nabi dan sahabat memurnikan Al-Quran dan yang bukan Quran harus dihapus, nyatanya dari dulu sahabat senantiasa menulis basmalah di awal setiap surat. Itu artinya sahabat kutabul wahyi, sahabat para juru tulis wahyu, berkeyakinan bismillah itu bagian dari Al-Quran. Andai mereka yakin basmalah bukan bagian dari Al-Quran, tentu nasibnya bismillah juga terhapus. Sama dengan terhapusnya lafadz amin, sama dengan terhapusnya nama-nama surat, sama dengan terhapusnya a'udzubillah di awal surat Taubat. Dari situ kita madhab Syafi'i NU yakin bismillah bagian dari Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada yang dari sisi ilmu balaghah. Dari sisi ilmu balaghah ada yang bilang begini. Kalau bismillah itu dicantumkan bagian dari surat Al-Quran, termasuk surat Fatihah, maka terjadi pengulangan kalimat. Dan itu mengurangi nilai kebalaghan, mengurangi nilai estetika, mengurangi nilai kesastraan Quran. Mana pengulangannya? Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat Ar-Rahmanirrahim. Lalu Alhamdulillah, lalu ada Ar-Rahmanirrahim lagi. Nah, karena kalau bismillah dianggap Al-Quran, ada pengulangan Ar-Rahmanirrahim, ada pengulangan Ar-Rahmanirrahim, dan itu mengurangi nilai kebalaghan Quran. Maka supaya nilai balaghahnya Quran tetap tinggi, bismillahnya jangan dianggap bagian dari surat Fatihah, biar tidak ada pengulang-ulangan. Madhab Syafi'i menjawab, kalau hanya karena ada ayat diulang-ulang,
lalu dianggap mengurangi nilai balaghah. Adakah sampean mengatakan surat Ar-Rahman nggak ada balaghahnya? Dan di sana apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulangi berapa kali? Berkali-kali. Toh ya tetap saja nilai balaghahnya tetap tinggi. Toh tetap saja semua ulama, semua umat yakin bahwa itu bagian dari Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau lafadz fabi ayyi ala dengan diulang-ulang tetap balaghah, seharusnya sampean ya tetap mengatakan ada unsur balaghahnya, ada nilai balaghahnya, meskipun lafadz Ar-Rahmanir Rahim juga diulang. Kalau sampean yakin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kau yakini bagian dari Al-Quran meskipun diulang-ulang, maka Anda juga harus yakin Bismillah itu tetap bagian dari Al-Quran meskipun diulang-ulang. Malah kalau dari sisi tasawuf, Bismillah harus tercantum di dalam Fatihah. Mengapa? Untuk tawazun, untuk terwujudnya keseimbangan. Dalam basmalah ada asma Ar-Rahmanir Rahim, dan itu membangkitkan sifat roja. Dengan menyebut Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kita yang hari-hari berbuat dosa tetap optimis mlebu swarga. Sebesar apapun dosa kita, tetap lebih gede Rahman Rahimnya Allah. Kita yang setiap hari sholat nggak pernah bisa khusyuk, yakinlah tetap swarga. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Membaca Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim menumbuhkan rojak, rasa optimis. Tapi mari ngono maca Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah penguasa seluruh alam, Allah penentu, pencipta seluruh alam, Robnya seluruh alam. Orang sufi dengan menghayati, terus mentadaburi makna Rabbil Alamin, akhirnya timbul khauf, timbul rasa takut. Ya Allah, Engkau benar-benar maha kuasa. Kiai pun bisa kau buat su'ul khotimah. Siapa itu? Bal'am. Siapa itu? Barsis. Anaknya seorang nabi pun bisa kau buat kafir. Siapa itu? Kan'an. Orang yang sangat dekat secara nasab dengan kanjeng Nabi bisa kau takdir tidak Islam. Siapa itu? Abu Lahab. Orang sesolih apapun bisa kau tolak amalnya, bisa kau takdir su'ul khotimah. Wong Allah itu Rabbil Alamin. Dengan membaca Rabbil Alamin, orang jadi ketakutan luar biasa. Bismillah memunculkan raja, Rabbil Alamin memunculkan apa? Khauf. Timbul rojak lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Timbul khauf lagi, Maliki Yaumiddin. Allah yang merajai, memiliki hakim sejatinya di hari kiamat nanti. Kiai bisa masuk neraka, tukang becak, tukang misuh bisa masuk surga. Apa bisa? Bisa. Kiai sak jemblengi urip nglakoni dosa pisan tok. Tapi ketika disuwankan kepada Allah, Gusti dosa kula sitok tok lho ya. Ya. Tapi rata sepuro hati lapo. Bisa Allah begitu. Bisa Allah begitu. Bisa dia Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kiamat. Siapa yang nggak takut dengan Allah yang Maliki Yaumiddin? Kamu tukang becak biyen tahu togel to? Nggih, mari ngono anakmu mbok pondokne ning pondok Kosim to? Nggih. Aku roh dosamu sak pirang-pirang sak Gunung Kawi. Ganjaramu sitok masarane anakmu tok ning pondok to. Ngapunten Gusti. Wis, ganjaran sitok iku tak terima kabeh. Dosamu sak Gunung Kawi tak sepuro kabeh. Oleh ngono. Boleh Gusti Allah begitu.
Boleh. Maliki yaumiddin. Wa jaizun fi haqqihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafili. Jaiz itu. Siapa yang enggak takut kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Raja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khauf. Ar-Rahmanirrahim. Raja. Maliki yaumiddin. Apa? Khauf. Dan akhirnya hanya bisa berserah diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan senantiasa mohon petunjuk sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. Harus ada basmalah supaya imbang. Ada dua rojak, ada dua khauf. Coba kalau basmalahnya enggak dicantumkan, hilang. Ada dua khauf, ada satu rojak. Dan itu menyalahi kaidah Quran, karena Quran itu semuanya imbang. Lafadz ad-dunya disebut 45 kali, lafadz akhirat disebut 45 kali. Lafadz surga neraka disebut imbang. Lafadz hayat wal maut disebut secara imbang, semuanya imbang. Dan dari sisi hitung-hitungan, nyun sewu, Bismillah harus dicantumkan mengawali Al-Quran, yakni Bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah. Apa? Itu kata kunci. Bismillah dengan 19 huruf, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, itu semuanya 19 huruf. Nah, Al-Quran diawali basmalah yang jumlah hurufnya 19. Itu ternyata mengandung rahasia. Apa sirinya? Semua angka yang ada dalam Al-Quran mesti habis dibagi 19, tidak menyisa sama sekali. Contoh, surat Fatihah jumlah hurufnya 152 sama dengan 19 kali 8. Halo? Ojo nyawang banser. Surat Fatihah berapa jumlah hurufnya? Lali ya men, nyawang banser ya. Jumlah huruf Fatihah 152. Dan itu sama dengan kelipatan 19 kali 8. Bismillah itu kalimahnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa jumlah kalimah Allah dalam Al-Quran? Ada 2698. Angka itu sama dengan 19 kali 142. Berapa jumlah kalimat Ar-Rahman? Ada 57, sama dengan 19 kali 3. Berapa jumlah kalimat Ar-Rahim dalam Quran? Ada 115. Padahal angka yang pas dibagi 19 itu angka 114, yakni sama dengan 19 kali 6. Tapi kalimat Rahim dalam Quran bukan 114, tapi 115, nyisa 1. Mengapa nyisa 1? Karena ada asma ar-Rahim yang itu bukan asma Allah, tapi itu sifatnya Rasul. Sedangkan Rahim yang asma Allah hanya 114 pas. Mana satu Rahim yang itu asmanya Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang padamu seorang Rasul aziz yang sangat mulia. Dia tidak ingin umatnya mengalami susah payah. Harisun alaikum, dia bersemangat untuk membela kalian semua. Raufur rahim. Si Rasul itu dengan orang-orang mukmin rauf, pengasih,
Rohim, penyayang. Siapa yang dimaksud Rohim ini? Allah kah? Allah? Ya bukan. Apa? Rasul. Jadi di Quran ada lafaz Rohim satu, yang itu asma'nya Rasul, bukan asma' Allah. Rohim yang asma Allah pas hanya 114. Bilangan itu sama dengan 19 kali 6. Berapa jumlah surat Al-Quran? Ada 114 surat, sama dengan 19 kali 6. Mengapa surat Yasin diawali huruf ya dan sin? Ternyata jumlah huruf ya dan sinnya 133, sama dengan 19 kali 7. Kenapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Ternyata jumlah huruf Qafnya 57, sama dengan 19 kali 3. Kenapa surat Thaha diawali huruf Ta dan Ha? Jumlahnya 171, sama dengan 19 kali 9. Jangan buang angka 19. Itu kunci untuk mengecek adakah Quran itu ditambah-tambahi atau tidak, dirubah-rubah atau tidak, dipalsukan atau tidak. Kalau dipalsukan, ditambahi, nggak mungkin angkanya tetap asli, cocok dengan angka 19. Dan karena sampai sekarang ternyata semua angka dalam Quran tetap cocok dengan angka 19, itu membuktikan secara fakta bahwa Al-Quran nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurangi, nggak pernah dipalsukan. Taunya dari mana? Dari angka 19. Apa angka 19 itu? Jumlah huruf Bismillah. Dan Bismillah mengawali Al-Quran. Berarti kunci untuk membuka Quran itu angka 19. Nggak boleh dibuat angka 19. Ini kunci kok. Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham nih nggih? Paham nggih? Kayak begini. Madhab Syafi'i dalam berhujjah sudah nggak bisa dikalahkan. Yang pada akhirnya madhab lain dulu bedanya banget, akhirnya agak mirip-mirip, tinggal beda sedikit. Madhab lain yang dulu melarang Bismillah, sekarang menyuruh Bismillah tapi lirih. Wis lumayan. Tapi karena kuatnya ulama-ulama Syafi'iyah, kader-kader NU dalam berhujjah, akhirnya orang lain juga ikut. Zaman kalau melihat postingan YouTube entah tanggal berapa, kalau nggak salah Khalid Basalamah yang jenggotnya gede itu ditanya tentang orang mati. Bagaimana kewajiban anak pada orang mati? Kalau orang tuamu mati punya utang, you harus lunasi hutang. Kalau orang tuamu mati wasiat, sawah sak kedok ibu, takwehne pondoke Mbah Yekosin, harus kamu laksanakan. Wasiat dilaksanakan, utang dilunasi, baru warisan dibagi. Itu kewajiban anak. Yang kedua, Anda kalau bapak ibu mati dan Anda sudah balik laki-laki, Anda wajib ikut nyun sewu mentasyik, mulai ikut memandikan, mengkafani, apalagi nyolati sampai kubur. Itu kewajiban anak. Nah, yang terusnya, yang di luar dugaan kamu, Anda datangi makamnya, Anda ziarah, Anda bacakan salam, Anda mintakan ampunan, Anda doakan itu orang tua. Padahal dulu yang namanya Ustadz Salafi Wahabi itu antinya dengan ziarah, Masya Allah, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi alhamdulillah Gus Baha, kiai NU yang lain-lain nggak jenuh-jenuh, nggak waleh-waleh, memberondong dalil dan hujah, mau nggak mau memaksa mereka, akhirnya juga ziarah kubur sunnah Rasul. Alhamdulillah begini. Alhamdulillah. Profesor Dr. Amin Rais Jogja juga sudah menghimbau
ayo mengadakan tahlilan. Tempo hari dia mengadakan acara 40 hari tahlil massal untuk kurban kilometer 50. Pokoknya itulah. Terlepas itu niatnya apa kita nggak tahu. Tapi seorang pendiri PAN, seorang tokoh Muhammadiyah, seorang yang punya sejarah dengan Gus Dur kayak begitu, itu loh pada akhirnya yo tahlilan. Muka-muka sebelum Pak Amin Rais mati, wis ngenek nih manakipan Pak. Makanya nyuwun sewu, kula niku awam-awam ngene bodoh-bodoh. Mantep kula teng NU pol-polan niku sebab setelah baca kitab-kitab niku ternyata hujah yang dipegangi NU niku sangat lengkap, sangat akurat, sangat sahih. Secara sanadur riwayat, punya sanad dalam meriwayatkan ilmu. Memang Kiai NU punya guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanadud diroyak dari guru tidak hanya mendapatkan lafaz atau teks dalil atau hadis Quran hadis, tapi dari guru juga mendapat pemahaman yang benar. Itu sanadud diroyak. Plus nyun sewu ada sanadud tazkiyah. Sebelum tamat mondok nyun sewu diijazai hizib, diijazai rotib, diijazai macam-macam. Yang itu penting sekali untuk diamalkan santri demi tazkiyah, untuk membersihkan hati. Hadirin, adakah gerakan golongan jam'iyah di luar NU yang lengkap ilmunya, yang lengkap pemahamannya sampai sak wiritan? Apa itu? Sanadud tazkiyah. Niki contoh bahwa melo NU nggak usah mamang, mesti bener. Kami nggak membid'ahkan yang lain, kami nggak mengkafirkan yang lain, tapi kami punya kewajiban menunjukkan pada umat iki lo sing bener, iki dalile, iki sing bener, iki dalile. Muka-muka kono melok, nggak melok ya wes, kita sudah balighu anni walau ayat. Tentang wusulus sawab ilal mayyit, bahwa ganjaran istighfar, bacaan Quran, Yasin, sodako, selamatan itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati dan bakal sampai. Para rawuh, karena ini masalah sam'iyat, masalah gaib, maka hanya bisa dihujai dengan dalil nas, dengan dalil nakli, tidak bisa dihujai dengan dalil akli karena masalah sam'iyat, masalah gaib. Yun sewu, kitab Ar-Ruh halaman 11 karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di situ dikatakan kanu idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Dulu para sahabat itu kalau ada temannya mati, maka sahabat yang masih hidup itu bergantian menunggu makam temannya, yaqra'una indahul Qur'an. Mereka bacakan Al-Quran. Mereka sahabat biasa punya tradisi baca Quran di kubur untuk temannya itu. Dan mereka karena sahabat itu muridnya kanjeng Nabi. Andai perbuatan seperti itu salah, kan ya sudah ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang saya heran, Nabi tahu, Nabi mendengar, tidak menyalahkan, Nabi setuju. Lah sekarang ono ustad kakian cangkem, titik bid'ah, maca Quran ning kuburan bid'ah. Berikutnya Bulughul Maram halaman 107
dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Iqra'u ala mautakum Yasin. Lafaz hadis ini juga ditashih, dinyatakan sahih oleh salah satu tokoh Wahabi, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, dalam kitab beliau Ar-Rasailus Salafiyah halaman 36. Ketika dia menulis hadis Yasin tadi, dia membuat taklik catatan wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Bacakan Yasin buat orang-orang yang sudah mati. Ada perintah, ada tuntunan, ada ajaran dari Kanjeng Nabi supaya kita baca Quran di kubur, supaya kita baca Quran, baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek dalile sahih, wis gak usah kakean pola. Kau terima, kau benar-benar iman Islam, kau tolak dalil sahih, bisa jadi kamu fasik atau zindik dan bahaya. Apa zindik itu? Kelihatannya Islam, tapi bisa jadi menurut Allah dia munafik karena berani menolak dalil hadis Nabi yang sahih. Oh, ada. Sakit ngaji sudah belum tutup ya? Yang mana ini? Napa sakit dilirahaken di masjid pondok napa sana? Masjid ya? Masjid. Masjid pondok napa? Masjid kampung ya? Oh di kampung. Jangan di kampung. Pokoknya jangan saling mengganggu. Kulo terus sakit tentang baca Quran atau apapun diniatkan untuk orang yang mati. Ketika ada orang ngemplang utang mati, ini hadis Sahih Muslim. Nabi dimohon mensolati menolak. Kah sallu ala sahibikum. Salaton dhewe kanca ngemplang utang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib boten mentol. Nabi pun kula sing nyauri to. Tenan? Nggih. Nabi langsung mau mensolat. Jadi wong mati utangi disaurne wong urip itu kontan tunai langsung ada manfaat. Apa manfaatnya? Berubahnya sikap Nabi dari menolak mensolati menjadi kerso mensolati. Itu artinya disaurne sing urip itu manfaatnya langsung diterima mayit. Hadis Bukhari. Ada ibu-ibu begini sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbut ala rahilah afa ahujju anhu qala hujji anhu wa'tamiri. Hadis Bukhari. Kanjeng Nabi ketika turun perintah haji, bapak saya sudah sepuh, nggak mungkin naik unta dari Madinah ke Mekah. Jadi mati belum sempat haji. Bolehkah aku menghajikannya? Nabi bersabda, hajikan bapakmu, umrohkan sekalian. Sinten sing melaksanakan? Loh, yang melaksanakan siapa? Anak. Ganjarannya untuk siapa? Untuk ayahnya. Ajaran siapa ini? Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukhari nomor 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wahai Rasul, ibu saya wafat. Apakah ada pahala buat ibu kalau kami mengadakan sedekahan selamatan? Ganjarannya untuk ibu yang wafat. Dalam hadis Bukhari itu Nabi menjawab na'am. Napa na'am? Napa na'am? Iya. Bagaimana kalau tumpeng tungkur rasolan, selamatan di rumah duka setelah mayitnya dikubur, namanya rasolan kalau di Madura sana. Kalau di sini napa Gus? Masuk enggak ada. Rasol. Rasol.
selamatan genduren di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Hadis Bukhari nomor 5417. Anna Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat biburmatin min talbina fatubihat thumma suni'at harid wa subbatit talbinatu alaihi thumma qalat ya ma'syaron nisa' kulna fa inni sami'tu Rasulullah yaqul at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid tadhabu bi ba'dil huzni. Ini riwayat Imam Bukhari, enggak bisa dibantah. Ketika satu keluarga Siti Aisyah wafat, banyak banget ibu-ibu berkumpul takziah. Setelah mayit dikubur, yang takziah pada pulang, tinggal keluarga sanak famili dan orang-orang khusus. Saat itu Aisyah menyuruh pembantunya agar periuk panci yang berisi adonan susu campur kurma direbus, lalu dicampur ke bubur sarit. Setelah siap santap, Aisyah dawuh, silahkan tamu-tamu didahar. Sungguh saya mendengar Rasul bersabda, daharan begini ini namanya Rasul, makan di rumah duka setelah mayit dikubur, mujimmatun li fu'atil marid, bisa membuat tenang hati orang yang kesusahan. Semua diajarkan NU, diamalkan NU, dasarnya hadis Bukhari Muslim. Ulama-ulama NU berhujjah akliyah kuat, berhujjah nakliyah juga kuat. Al-Fatihah.
Hadirin rahimakumullah, sebelum mandap saya sampaikan sikap NU. Kita tahu PWNU Jawa Timur ada masyayikh Lirboyo, mana-mana, Sidogiri, Syekhona, itu kiai-kiainya divaksin. Dan kiai-kiai berfatwa vaksin itu sah, halal. Kami mohon karena jangan kalah alim dengan Lirboyo, atau kajian pola di Jambu Mente, ikut saja. Ditanya gimana vaksin, sah, halal, dalil karuh. Dan ketika ada salah satu tokoh yang di dalam medsos menentang keputusan itu, kemudian kemarin, Sabtu kemarin jam 1 berusaha dipertemukan dengan Kiai NU Jawa Timur oleh UNESA Surabaya. Dari Jawa Timur sudah datang ke acara seminar itu dengan membawa dalil kitab selengkapnya. Alhamdulillah beliau yang nantang-nantang itu tidak datang. Lirboyo kok dilawan, Ploso kok dilawan, Sidogiri kok dilawan. Lalu andai benar-benar ada unsur babi. Unsur najis itu kalau sudah mengalami istihlak atau istihalah itu sudah berubah hukum, tidak jadi najis lagi. Khomer itu najis, tapi kalau didiamkan dalam suhu tertentu, lalu dengan sendirinya khomer berubah bentuk, berubah wujud menjadi kholan, menjadi cokak, otomatis hukumnya tidak najis lagi. Dia suci dan halal, meskipun asalnya najis itu sudah istihalah. Kenapa istihalah? Berganti. Maninya kucing itu najis. Tapi kalau dari mani kucing yang najis sudah berproses menjadi kucing aja dihukumi najis. Meskipun maninya najis karena sudah mengalami istihalah, sudah berganti wujud. Halo? Paham betul ini? Kalau ora paham wis manut Lirboyo. Saya prihatin kalau ada orang baru jadi ustaz, mulai agak bisa serbanan, terus wani nentang kiai. Mas ketemu pirang berporo zaman. Ojo temenan. Kemudian contoh istilah zat atau wujud barang najis itu sudah larut, hilang. Mau diteliti persenyawaannya pakai lab juga nggak ketemu. Itu namanya sudah istilah. Babi 15 mau cemplung neneng Segoro Kidul, jarak 10 tahun kan hilang, iya bangga, hancur hilang sudah. Nah karena di situ banyuna bening maneh 10 tahun, mau ambu-ambu koyo apa ya orang mambu babi, itu namanya unsur babinya sudah istilah, sudah hancur di situ. Ojo dihukumi, ojo seneng kene, iki banyu Segoro najis, ojo ngono. Orang non muslim hari-hari mengkonsumsi daging babi, anjing. Terus sowan ning Gus Hamim pengen mlebu Islam. Sadurunge mlebu Islam arep disyahadatne salaman, keringetan nungi. Apa hukumnya keringetnya pengkonsumsi babi? Keringet ya hukumnya keringet, ojo dihukumi babi ngawur aja. Unsur babinya sudah dihancurkan di sini, sudah istilah. Dan kalau dia nanti masuk Islam, setiap cewek, ya cewek biasa, itu cewek membersihkan najis mutawasitoh. Bukan cewek membersihkan najis. Kamu karena pas non muslim mengkonsumsi babi anjing, maka setiap cewek kudu ping 7 campuri. Ya susah mas. Paham apa
pakai sama ini. Di mbah saya di Blitar itu supaya mengelola pondok itu murah meriah dan nggak paten bayar syariah. Karo mbah itu digawekne lele, ulang. Isine lele karo grame. Bocah pondok sak pirang-pirang nggak usah bayar. Mung lek ngengek dikongkon ngengek. Lha tenan iki. Aku ora ngapusi mbahku dhewe. Lek ngengek mau disuwun ning kolam. Jadi ngilmune barokah ning mbayai bayar. Ngilmune barokah pola mbak mondok bayar. Bayar apa iki? Itu setiap 4 bulan, 5 bulan dipanen lelenya, dipanen geramehnya. Katanya Mbah Yai halal juga ya. Ojo kate mangan gerameh, iki tuh kok anu ya. Sudah hancur zatnya itu. Sudah mengalami istihlal. Kotoran sapi, kotoran kambing, ayam gawe ngerabuk pugung. Jarak 10 bulan pugungnya gede-gede, oleh apa digawe jemblem? Oleh apa enggak? Makan apa itu? Jemblem. Makan jemblem apa makan kotoran sapi? Jemblem. Wis aja ngomong kotoran sapi, ini sudah istilah. Begitu juga ulama menghukumi vaksin. Andai ada unsur pankreas babi, terlebih sudah diteliti oleh ahli vaksin dari ITB, ini profesor, sudah diteliti nggak ada unsur babinya. Paham ya? Semoga-moga sama nggak ngilok nih NU, tak kamben ngilok nih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa barik lana fi awladina wa banatina wa barik lana fi anfusina wa zawjatina wa barik lana fi talamidina wa tilmidatina wa barik lana fi asatidina wa ustadzatina wa barik lana fi ulumina wa a'malina wa barik lana fi amwalina wa arzaqina wa barik lana fi ta'amina wa syarabina wa barik lana fi dunyana wa ukhrana wa barik lana fi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wa biladina NKRI wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum jami'an wa hadzal ma'had wa ahla fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi syarrin wa dhi baghin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma arzuqna wa ahla hadzal ma'had, muassis hadzal ma'had, sahib hadzal ma'had, ru'asa hadzal ma'had, asatid hadzal ma'had, talamid hadzal ma'had, mudabbiri hadzal ma'had. Allahumma yassir lana wa lahum umurud dunya wal akhirah, barik lana wa lahum fid dini wad dunya wal akhirah, ihfadna wahfadhum fi hifdika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi syarrin wa dhi baghin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dalam suwun kalau ada yang daftar di Brawijaya atau di UIN menawi cekap lewat Gus Hamim monggo, menawi sekiranya perlu dilewataken kula monggo. Biasanipun kalau sudah daftar kan ada nomor tes nopo-nopo, itu di fotokopi lewat WA lalu dikirim makan teng kula saged, dan ibu ini lari-lari saged. Insya Allah kita bisa membantu asal mboten nemen-nemen.
teman-teman gitu. Terus kami di PWNU untuk santri-santri yang kurang mampu ada program beasiswa. Bukan kami yang memberi beasiswa, kami melobi ITS, kami melobi UPN, kami melobi UNESA, kami melobi kampus Bangkalan, apa Bangkalan itu? Trunojoyo. Kami juga melobi Brawijaya dan UN supaya dan Unisma supaya kampus-kampus itu berzakat. Berzakat maksudnya nggak usah narik SPP kepada kader-kader NU, santri-santri yang memenuhi syarat. Yang berminat itu monggo daftar lewat Ma'arif Kabupaten. Nanti kita tes, kita seleksi di PWNU. Yang lulus seleksi di PWNU otomatis nanti kita masuk distribusi. Kita salurkan ke kampus-kampus yang diinginkan dan biasanya 4 tahun gratis dis. Nah, itu program kami. Ya, syukur-syukur yang punya hafalan Quran sampai di atas 10 monggo, atau yang kitab minimal Fathul Qorib wis ra patek salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.